Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, kita pasti pernah mendengar cerita tentang kisah Raja Mesir yang kejam, sombong, dan mengaku sebagai Tuhan. Sampai akhirnya tenggelam di Laut Merah ketika ia mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya yaitu Bani Israel. Kisah ini begitu banyak menyimpan hikmah bagi setiap muslim dan umat manusia secara umum, terutama karena jasad Fir'aun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dan telah diawetkan hingga saat ini, sehingga pada zaman sekarang semua orang bisa melihat mumi Fir'aun di Museum Mesir. Kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini ternyata menarik perhatian banyak pihak, terutama dari kalangan ilmuwan. Banyak ilmuwan yang sudah melakukan beberapa penelitian untuk mengetahui bagaimana jasad Fir'aun yang sudah tenggelam lama di Laut Merah masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya. Berikut adalah penjelasan ilmiahnya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kisah kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun yang zalim ini merupakan kisah yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Selama bertahun-tahun Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah dan selalu meminta pertolongan kepadanya. Kisah kedua tokoh ini telah disebutkan berulang-ulang di banyak surat dalam Al-Quran. Tak kurang dari 26 surat di dalam Al-Quran menceritakan kisah ini. Bahkan sebagian besar surat Al-Qasas berisi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Tak ketinggalan juga informasi mengenai nasib jasad Fir'aun pun sudah dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Dari sejumlah keterangan pun menyebutkan bahwa setelah Fir'aun tenggelam, jasadnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan hingga utuh. Tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal sendiri memang sudah dilakukan bangsa Mesir kuno sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, mayat yang diawetkan bisa bertahan sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Salah satu mumi Fir'aun yang terkenal dan bertahan sampai sekarang adalah Tutankhamen atau King Tut yang ditemukan oleh Howard Carter pada tahun 1922 di Mesir dekat makam Ramses VI. Fir'aun sendiri bukanlah nama, melainkan gelar bagi raja-raja Mesir pada masa itu. Ada beberapa pendapat mengenai Fir'aun yang mengaku Tuhan. Sebagian menyebut Fir'aun yang jasadnya diselamatkan adalah Ramses II. Namun sebagian lain menyebut Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam adalah Merneptah, yaitu putra dari Ramses II. Terlepas dari semua itu, kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini menarik perhatian dari kalangan ilmuwan. Pada tahun 1981, seorang dokter ahli bedah terkemuka di dunia yang berasal dari Perancis yaitu Profesor Maurice Bucaille menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Ia menyelidiki untuk mengetahui dugaan sebab kematian Fir'aun dan bagaimana bisa mayat Fir'aun dapat diselamatkan, serta anggota tubuhnya masih tetap utuh. Sedangkan kondisi mayat-mayat yang lainnya setelah diawetkan tidak seperti dirinya. Profesor Maurice bersama anggota tim berhasil mengungkapkan penyebab kematian Fir'aun dan pengawetannya. Dalam sebuah penelitian medis yang dilakukan dengan melalui bantuan Profesor Michel Durigon yang mengambil sampel organ tertentu dari jasad mumi yang ditemukan, diketahui bahwa bagian terkecil dari organ itu masih dalam kondisi terpelihara secara sempurna. Ini menunjukkan bahwa keterpeliharaan secara sempurna itu tidak mungkin terjadi andai kata jasad tersebut sempat tinggal beberapa lama dalam air.
atau berada lama di luar air sebelum terjadi proses pengawetan pertama. Objek penelitian dititik beratkan pada tengkorak kepala. Mengenai hasilnya, ia mengungkapkan bahwa dari situ diketahui semua penelitian itu sesuai dengan kisah-kisah yang terdapat dalam kitab suci yang menyiratkan bahwa Fir'aun tewas ketika digulung gelombang. Ia pun menyatakan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam, melainkan hantaman keras di bagian tengkoraknya. Itulah kenapa jasad Fir'aun yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya. Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Profesor Maurice pun terkejut setelah diberikannya ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kisah ini. Menurutnya, bagaimana mungkin Al-Quran sangat detail dalam menjelaskan sesuatu, termasuk cerita dan proses pengawetan Fir'aun, di mana hal ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab lainnya. Melalui kisah ini dan setelah meneliti jasad Fir'aun, akhirnya Profesor Maurice memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Demikianlah salah satu isi kandungan Al-Quran yang sejalan dengan sains modern. Semoga kisah ini memberikan hikmah besar bagi umat Islam untuk semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Give this video a thumbs up if you like it. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.